Apa sih itu asuransi dan apakah fungsi asuransi bagi kehidupan kita? Halo halo hai, perkenalkan nama saya Christian Nathaniel Emilio Pakaribuan. Saya bersekolah di SMA Santo Ignatius dan saya sedang menduduki kelas 10-3. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan kepada kalian semua tentang apa itu asuransi dan apakah fungsi asuransi bagi kehidupan kita. Yang pertama, apa itu asuransi? Secara umum, asuransi itu merupakan perjanjian antara penanggung dan tertanggung untuk perlindungan finansial dari risiko kerugian tertentu melalui pembayaran premi. Atau bisa dibilang perjanjian antara nasabah dengan pihak asuransi untuk perlindungan finansial dan risiko kerugian tertentu melalui pembayaran premi tergantung produk apa yang kita beli. Lalu, asuransi juga telah tertulis dalam undang-undang, yakni dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, yang berisi definisi asuransi sebagai perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis untuk pembayaran kerugian atau kerusakan dari sesuatu yang telah disepakati atau produk yang telah dibeli, tergantung dari produk yang telah dibeli. Lalu secara umum itu ada, atau secara utamanya ada 4 jenis dari produk asuransi. Yang pertama asuransi jiwa, yang kedua asuransi kesehatan, yang ketiga asuransi umum, dan yang terakhir asuransi pendidikan. Apa sih asuransi jiwa itu? Asuransi jiwa merupakan asuransi yang memberikan perlindungan finansial terhadap risiko kehidupan atau kematian pemegang polis dengan santunan kepada ahli waris. Jadi agar mudah dimengerti, asuransi jiwa itu merupakan asuransi yang memberikan perlindungan terhadap finansial terhadap risiko kehidupan atau kematian. Jadi begini, si pemegang polis membuka asuransi atau membeli produk asuransi yang apabila dia meninggal, produk asuransi yang telah dibayar-bayarnya itu dapat mengembalikan uang yang telah dibayar-bayarnya itu ke ahli waris sesuai dengan jumlah premi dan jumlah nilai tunai yang telah ada di perjanjian atau di surat polis pada perjanjian di awal dengan pihak asuransi. Lalu asuransi kesehatan. Apa sih itu asuransi kesehatan? Asuransi kesehatan itu asuransi yang melindungi finansial dari biaya medis untuk perawatan, pengobatan, dan layanan kesehatan tak terduga. Jadi asuransi kesehatan ini asuransi yang melindungi finansial dari biaya medis, perawatan, pengobatan, layanan kesehatan tak terduga. Jadi semisalnya begini, mungkin sekarang kita punya duit, tapi pada ketika kita suatu saat nanti sakit, kita nggak tahu apakah kita masih memiliki duit atau tidak. Jadi dengan asuransi kesehatan ini kita bisa menabung atau dapat merencanakan sesuatu yang dapat menjaga kesehatan kita atau biaya untuk kesehatan kita di masa yang akan datang. Jadi apabila kita suatu saat tiba-tiba sakit dan tidak memiliki duit, kita juga dapat menggunakan asuransi kesehatan ini. Jadi kita dapat hanya mengeklaim ke pihak asuransi terhadap pengeluaran berupa perawatan, pengobatan, dan layanan kesehatan yang telah kita gunakan. Jadi kita tidak perlu membayar lagi, tapi pihak asuransi yang sudah kita bayar sebelum-sebelumnya yang membayarkan asuransi atau hasil pengobatan perawatan kita di rumah sakit ataupun di tempat lain. Lanjut, asuransi umum. Nah, asuransi umum ini merupakan asuransi yang melindungi berbagai aset seperti kendaraan, properti, dan lain sebagainya, dan memberikan jaminan atas tanggung jawab hukum. Nah, jadi begini simpelnya. Asuransi umum ini yang melindungi suatu aset dari kerusakan, kebakaran maupun apapun itu sebagainya yang dapat yang merugikan atau mengalami kerusakan dari kendaraan atau properti atau aset lainnya itu. Jadi apabila mengalami kerusakan, jadi si asuransi ini akan mengcover si
biaya-biaya kerugian dari kerusakan kendaraan atau properti yang telah sesuai dengan perjanjian di awal. Lalu asuransi pendidikan. Nah, asuransi pendidikan ini dirancang untuk menjamin ketersediaan dana pendidikan anak di masa depan tanpa resiko finansial. Lalu, jadi begini, mungkin sekarang kita memiliki duit yang lumayan untuk memenuhi kebutuhan anak di masa sekarang. Namun di masa yang akan datang, mungkin ketika anak kita masuk tingkat SMA, SMP ataupun tingkat kuliah, bisa saja keadaan ekonomi itu tidak seperti sekarang. Mungkin di tahun yang akan datang mungkin perekonomian akan turun dan lain sebagainya yang tidak terduga atau tidak terketahui. Jadi demi menghindari anak tidak dapat sekolah ataupun tidak dapat sekolah yang layak maupun apapun itu yang dapat mengganggu pendidikan anak. Nah, melalui asuransi pendidikan ini, pendidikan anak itu tetap terjamin. Alias maupun jatuh ataupun tidak ekonomi kita di masa yang akan mendatang, jadi uang pendidikan anak ini sudah ada kita tabung dari sebelumnya di asuransi pendidikan ini. Yang pada saat perjanjian, contoh perjanjiannya itu semisalnya kita membeli produk itu tahun 2021 dan dapat ditarik setelah menabung untuk asuransi pendidikan anak itu mungkin pada saat tahun 2029 contohnya. Jadi selama jangka waktu itu kita terus menabung sesuai dengan jumlah dari polis yang telah disepakati, begitu. Lalu pada tahun 2029 kita dapat mencairkan dana dari asuransi pendidikan tersebut. Lanjut, jenis-jenis asuransi jiwa. Yang pertama term life atau berjangka. Jadi ini dia itu produk yang menawarkan perlindungan jiwa dalam jangka waktu tertentu. Contohnya gini, mungkin kita membeli asuransi jiwa ini produk term life pada tahun 2021 dan perjanjiannya hanya sampai 2029. Jadi maupun kita mati atau tidak, uang itu akan tetap kembali, namun kembalinya setelah tahun 2029 dengan jumlah yang sudah dijanjikan. Nah, sedangkan kalau misalnya kita meninggal sebelum tahun yang dijanjikan, uang itu tetap akan datang atau akan diturunkan ke ahli waris dengan jumlah yang dijanjikan, dan Anda ketika sudah meninggal tidak perlu membayar uang premi itu lagi. Jadi contohnya kita membeli produk term life 2021 dan perjanjian 2029, namun kita 2025 pemegang polis sudah meninggal. Nah, pada 2025 itu sesuai perjanjian di 2029 contoh akan cair 100 juta, maka ketika meninggal itu tetap juga cair 100 juta, namun kita tidak perlu menyetor premi hingga tahun 2029. Nah, lanjut whole life atau seumur hidup. Jadi kita terus menyetor dengan premi atau nilai tunai, dengan premi yang tetap dan nilai tunai yang tetap. Nah, hingga kita meninggal. Jadi asuransi whole life ini, seumur hidup ini, uang itu dicairkan saat kita meninggal. Misalnya kita membeli 2021, mau kapan pun kita meninggal, itu akan dapat dicairkan ke ahli waris sesuai dengan perjanjian di polis di awal. Lalu selanjutnya endowment atau diguna, menggabungkan perlindungan asuransi dengan manfaat tabungan investasi saja tempo. Lalu unit link, produk asuransi yang menggabungkan perlindungan jiwa dengan investasi fleksibel. Jadi unit link ini hasil yang udah kita nabung masukkan alias premi itu, nah itu diolah oleh pihak asuransi jadi ke investasi. Jadi apabila naik atau turun harga saham, maka itu ditanggungjawabkan oleh bersama. Jadi itu ada perjanjian di awal, mau naik apapun turun itu ditanggung jawabi oleh bersama.
Lalu asuransi kesehatan dan umum memiliki beberapa cakupan. Yang pertama, asuransi kesehatan memiliki 3 cakupan, yaitu cakupan rawat inap, rawat jalan, dan cakupan bedah. Ini yang saya bilang cakupan-cakupan dari beberapa asuransi ini merupakan secara umum ya. Tiap asuransi itu memiliki cakupan yang berbeda tergantung pada asuransinya. Tapi ini saya menjelaskan secara umum. Lalu yang selanjutnya asuransi properti, atau yaitu menjamin kerugian finansial akibat kebakaran, bencana alam, dan kerusakan pada properti. Lalu lanjutnya asuransi kendaraan bermotor, bisa berupa mobil, motor, ataupun truk, atau apapun itu yang dapat dilindungi sesuai dengan syarat dan ketentuan dari suatu asuransi. Melindungi kendaraan dari risiko kecelakaan, kerusakan, atau kehilangan akibat pencurian. Lalu asuransi perjalanan, asuransi yang mencakup biaya medis darurat, kehilangan bagasi, dan pembatalan perjalanan. Lanjut, asuransi pendidikan, yakni investasi anak masa depan. Tujuannya itu ada 3, mempersiapkan biaya pendidikan anak di masa depan, memberikan proteksi terhadap risiko tak terduga, menjamin kelangsung pendidikan anak. Lalu selanjutnya cara kerja sistem asuransi. Yang pertama itu, apabila Anda punya duit, belum tentu Anda bisa masuk atau membayar asuransi. Tidak, karena asuransi itu memiliki beberapa syarat. Jadi apabila kita masuk asuransi atau membayar asuransi, kita harus mengikuti atau melakukan pengajuan dulu. Lalu apabila udah di approve, kita bisa membayar premi, lalu pengumpulan dana, yaitu bayar premi seterusnya. Lalu apabila mau diklaim, kita mengajukan klaim, lalu verifikasi dilakukan oleh si asuransi, lalu akan dibayar klaimnya. Lalu asuransi itu yang seperti saya bilang, apa sih pentingnya asuransi bagi kehidupan kita? Jadi asuransi itu memiliki tiga pentingnya. Yang pertama, manajemen risiko keuangan pribadi, melindungi aset dan pendapatan dari kejadian tak terduga seperti sakit, kecelakaan, atau bencana. Yang kedua, ketenangan pikiran, memberikan rasa aman dan nyaman, mengetahui bahwa orang yang Anda cintai terlindungi secara finansial. Lalu perencanaan keuangan jangka panjang, mendukung tujuan finansial masa depan seperti pendidikan anak, pensiun, dan investasi. Jadi demikianlah penjelasan tentang asuransi dan manfaat asuransi dalam kehidupan kita yang telah saya jelaskan tadi. Jadi sebenarnya kesimpulannya itu, asuransi itu manfaatnya untuk melindungi masa depan kita, juga masa depan keluarga kita agar dapat terjamin. Jadi apabila kita memiliki duit yang cukup untuk beli asuransi, mulailah untuk menabung untuk membeli asuransi demi kelancaran dan kehidupan keluarga yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Maafkan saya apabila ada kata yang salah maupun kurang baik didengar atau menyinggung dan lain sebagainya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Sekian presentasi saya. Terima kasih.